Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Oke, sebelumnya perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Farid Hasnan Aulia. Saya mahasiswa dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin, semester 3, kelas B. Jadi di sini saya akan membedah struktur artikel ilmiah di salah satu jurnal, yaitu Jurnal Suhuf volume 14 nomor 1 Juni 2021 halaman 99 sampai 126. Untuk itu, mari kita bedah artikel tersebut. Nah, dalam bedah struktur artikel ilmiah terdapat bagian-bagian yang akan kita bedah. Yang pertama adalah judul. Lalu yang kedua identitas penulis. Yang ketiga adalah abstrak. Keempat kata kunci atau keywords. Yang kelima pendahuluan. Terus juga keenam adalah latar belakang atau perumusan masalah. Keenam tujuan, ketujuh manfaat, kedelapan hipotesis, tujuan pustaka atau kajian teori, ke-10 metodologi, ke-11 hasil dan pembahasan result atau discussion, ke-12 kesimpulan dan saran. Nah, tetapi pada konteks ini saya akan membahas dari judul sampai pendahuluan saja. Itu untuk pembahasan bedah artikel pada artikel yang akan saya bahas kali ini. Nah, untuk itu kita langsung saja bedah struktur artikel ilmiah. Yang pertama adalah judul. Nah, biasanya judul ini dibuat secara ringkas ya, gitu. Karena ini merupakan bagian yang paling awal, bagian yang pertama kali dibaca oleh para pembaca gitu. Nah, dan biasanya judul itu bisa memberikan kesan atau memberikan rasa tertarik buat orang membacanya gitu. Maka dilihat dari judulnya. Nah, karena tadi sudah saya bahas judulnya itu biasa dibuat ringkas, judul yang akan saya ambil itu tafsir virtual, karakteristik penafsiran dalam konten dakwah akhir zaman di YouTube. Nah, ini judul yang akan saya bedah. Lalu selanjutnya adalah identitas penulis. Nah, identitas itu merupakan salah satu bagian terpenting dalam artikel ilmiah ya. Nah, biasanya identitas itu mengungkapkan siapa sih yang meneliti artikel tersebut atau siapa sih yang bertanggung jawab atas artikel ilmiah. Dan biasanya untuk identitas penulis itu memakai nama asli dan tidak memakai gelar. Lalu ada juga lembaga-lembaga yang melatar belakangi oleh si penulis tersebut. Oke, kita lihat di sini penulisnya ada dua. Yang pertama yaitu Abdul Muiz Amir ya, memakai nama asli, tidak ada gelar. Lalu lembaganya yaitu Institut Agama Islam Kendari Sulawesi Tenggara. Lalu yang kedua adalah Sahiron Syamsuddin, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ada juga emailnya nih ya, lembaganya nih. Oke, jadi untuk penulis akan diisi oleh dua penulis yang meneliti artikel ini. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan pada abstrak. Oke. Abstrak itu adalah sebuah ringkasan dari keseluruhan materi. Nah, biasanya abstrak ini terdiri hanya satu paragraf yang bisa dibilang lebih dari 200 hingga 300 kata. Gitu. Nah, biasanya abstrak itu adalah sedikitnya dari isi artikel-artikel yang dibahas pada judul artikel ini. Nah, di abstrak juga ada bagian-bagiannya nih. Apa saja sih bagian-bagiannya? Oke, kita bahas terlebih dahulu. Yang pertama adalah latar belakang. Yang kedua ada tujuan penelitian.
lalu ada metode penelitian, setelah itu ada hasil penelitian, dan juga ada kesimpulan dari abstrak itu sendiri. Nah, lanjut kita bahas yang pertama, yaitu pada latar belakang. Nah, seperti kita sudah lihat di sini, latar belakang pada abstrak itu adalah kajian-kajian keagamaan di media sosial virtual telah mempengaruhi kualitas penafsiran terhadap redaksi wahyu, utamanya dalam konten dakwah bergenre akhir zaman yang dibagikan oleh para mubalik YouTube. Ini bagian pada latar belakang ya di abstrak. Selanjutnya kita membahas tentang tujuan penelitian nih. Kajian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara praktik penafsiran Al-Quran sampai keagamaan di YouTube. Ini bagian dari tujuan penelitian pada abstrak. Nah, selanjutnya kita mencari metode penelitian. Metode penelitian yaitu tujuan tersebut dicapai melalui observasi menggunakan desain analisis kritis. Ini jelas banget ya. Jadi, metode penelitian pada abstrak ini yaitu menggunakan observasi, desain analisis kritis dengan menerapkan pendekatan intertekstualitas dan juga dekonstruksi. Ini bagian dari metode penelitian. Lalu hasil penelitiannya yaitu investigasi ini menemukan adanya praktik reduksi penafsiran terhadap redaksi wahyu dalam konten dakwah akhir zaman. Ini bagian daripada hasil penelitian dari abstrak. Lalu kesimpulannya adalah kajian ini juga membuktikan adanya hubungan simbiosis ya antara praktik reduksi penafsiran melalui penggunaan sumber-sumber otoritatif sampai kepada Indonesia. Nah, ini bagian daripada kesimpulan di abstrak. Oke, itu adalah bagian-bagian atau pembedahan daripada abstrak. Ada latar belakang, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil, dan juga kesimpulan. Nah, sebelumnya kita membahas tentang judul, lalu identitas penulis, setelah itu abstrak. Nah, ada juga bagian dari artikel ilmiah yaitu keywords, kata kunci. Nah, kata kunci ini merupakan bagian-bagian penting atau kata-kata inti dari suatu artikel ilmiah. Nah, biasanya keywords ini mengacu kepada istilah yang sesuai dengan topik pembahasan artikel ilmiah, sehingga dapat membantu pembaca dalam memahami apa aja sih yang ada pada artikel ilmiah tersebut. Nah, biasanya keywords ini 3 sampai 5 kata ya, terdiri dari 3 sampai 5 kata menyesuaikan alfabetis. Jadi kita lihat di sini ya, keywordnya sudah sesuai ya, ada dari huruf A, D, T, dan Y. Dan oh ya, abstrak itu sendiri terdiri dari 2 bahasa, yaitu bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Oke, setelah kita membahas tentang keywords, struktur selanjutnya yaitu pendahuluan. Pendahuluan pun dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Pertama adalah latar belakang. Latar belakang itu yaitu 1-2 paragraf yang berisi data kutipan, itu latar belakang. Yang kedua adalah penelitian terdahulu. Biasanya diisi 2-4 paragraf, minimal 5 penelitian. Tapi untuk penelitian terdahulu itu tidak diwajibkan ya. Gitu, artinya menyesuaikan lah, kalau ada penelitian terdahulu ya cantumkan, bila tidak ada ya tidak apa-apa. Lalu ada posisi penelitian, dan juga ada yang keempat ada metode penelitian, tergantung pada garis lingkup jurnal. Artinya sebenarnya metode penelitian itu tidak hanya pada pendahuluan saja, ada pembahasan-pembahasan lain yang menjelaskan tentang metode penelitian secara rinci. Itu tidak hanya pada pendahuluan saja. Yang terakhir yaitu formula penelitian. Nah, yang kita akan bahas pertama kali ini di pendahuluan yaitu latar belakang. Ya, seperti kita lihat latar belakangnya itu dari sini ya, media sosial virtual telah menjadi alternatif sampai kepada ini. Karena terdiri dari 1-2 paragraf ya. Media sosial virtual telah menjadi alternatif media dakwah di era digital sampai kepada redaksi wahyu. Nah, sudah jelas ya, ini merupakan bagian dari latar belakang pada pendahuluan. Lalu
penelitian terdahulu. Nah, di sini nih ya. Karena di sini sudah dijelaskan bahwa penelitian terdahulu tidak diharuskan, maka di sini kita lihat ini studi tentang praktik penafsiran Al-Quran dan Hadis menurut kajian kami belum banyak diteliti oleh para peneliti, khususnya mereka yang fokus pada kajian-kajian studi Al-Quran. Jadi sebenarnya praktik penafsiran Al-Quran ini dan hadis ini menurut kajian di media sosial itu belum banyak diteliti oleh para peneliti. Nah, pada mereka pada yang fokusnya terhadap kajian-kajian studi ilmu Al-Quran dan tafsir ini yang saya garis bawahi. Nah, padahal media-media tersebut merupakan salah satu sumber rujukan dari YouTube. Nah, ini penelitian terdahulunya karena masih banyak belum diteliti, jadi bisa dibilang pada sebelum-sebelumnya belum banyak yang meneliti tentang penafsiran Al-Quran dan hadis melalui media sosial virtual. Oke. Nah, selanjutnya adalah posisi penelitian. Oke, posisi penelitian ini juga menjadi pertanyaan kita juga nih. Bagaimana jenis-jenis sumber penafsiran Al-Quran? Nah, bagaimana dampak ideologis terhadap karakteristik penafsiran mereka? Ini bagian dari posisi penelitian. Nah, ketiga rumusan tersebut ini dijawab dengan menerapkan teknik observasi, video dakwah akhir zaman atau biasa disebut dengan UAZ. Ini bagian dari posisi penelitian. Lalu ada juga posisi penelitian dari sini. Penelitian ini menggunakan dari sini sampai kepada ini posisi penelitian. Gitu ya. Oke, ini posisi penelitian. Setelah itu lanjutnya metode penelitian. Nah, metode penelitian ini menggunakan jenis metode kualitatif berbasis analisis konten, sehingga data ini mencakup kepada direkam bersifat analisis kritis. Nah, ini bagian daripada metode penelitian. Oke. Nah, selanjutnya yaitu pada formula penelitian. Kajian ini penting dilakukan dalam rangka membuktikan suatu argumen bahwa telah terjadi praktik sehingga rentan mendukung ideologi ekstremisme beragama melalui media sosial virtual. Bila penelitian tentangnya diabaikan, maka pemahaman terhadap redaksi wahyu ini bagian daripada formula penelitian, yaitu satu paragraf. Oke, itulah pembahasan daripada bedah struktur artikel ilmiah maksudnya gitu ya. Dari judul yang saya bawa yaitu tafsir virtual, karakteristik penafsiran dalam konten dakwah. Nah, bedah struktur artikel ilmiah ini saya membahasnya dari judul hingga kepada pendahuluan gitu ya. Nanti untuk pembahasan selanjutnya kita akan bahas kepada bedah struktur artikel ilmiah selanjutnya. Itu saja pembahasan dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.